Pemirsa Ramadan Karim yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara cerdas menjadikan Al-Quran ini sebagai obat dalam hidup dan kehidupan kita, baik obat lahir maupun obat batin. Seorang ulama ternama dalam kitab yang sangat spektakuler, Ad-Da' wad-Dawa, ya, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 hal yang harus kita penuhi untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai rahmah, sebagai obat lahir dan batin kita. Apa itu? Yang pertama adalah al-yakin. Karena al-yakin ini bagian dari dasar keberimanan seseorang. Artinya apa? Sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran bahwa dzalikal kitabu la raiba fi. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya tanpa boleh ada celah ragu sedikit pun, tanpa boleh ada satu pertanyaan apa iya begitu. Tidak boleh ada pertanyaan itu karena itu bagian dari titik keraguan. Kalau ada sedikit saja rasa keraguan, ini akibatnya bisa fatal. Fatal akibatnya karena orang yang ragu terhadap Al-Quran berarti imannya dipertanyakan. Orang yang ragu akan kebenaran Al-Quran, imannya juga dipertanyakan. Orang yang tidak yakin terhadap kalam Allah yaitu Al-Quran, kalau tidak hati-hati ia akan jatuh kepada kufur. Ini syarat utama dan pertama yang harus kita penuhi. Maka sebelum kita berazam, berniat untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, maka yang pertama harus kita kuatkan adalah tingkat keyakinan. Keyakinan yang kuat bahwa la syifa illa Al-Quran. Tidak ada obat terbaik di dunia ini kecuali Al-Quran. Ini yang pertama yang harus kita hujamkan dalam hati kita yang terdalam. Tidak boleh ada tingkat keraguan. Yang kedua, nah, jadi kalau pertama kita harus yakin dulu, al-yakin, la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak akan bisa dikalahkan oleh keraguan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentu karena kita bicara soal obat, maka kita bicara soal dosis. Bagaimana dosis supaya Al-Quran ini menjadi obat untuk kita? Tentu sama halnya seperti kita minum obat. Tidak boleh satu tablet, satu kapsul dibagi menjadi sekian bagian. Tentu satu tablet, satu kapsul. Maksudnya apa? 1 hari 1 juz. 1 hari harus selesai itu. 1 juz itu supaya dia menjadi obat stimulan. Masa kita dikasih obat 30 kapsul, dikasih 30 tablet, lalu kita belah-belah menjadi sekian belahan misalnya, maka tentu obat itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap kesembuhan. Sama halnya Al-Quran. Kalau kita membacanya 1, 2, 3 ayat, kalau kita membacanya cuman 1, 2, 3 lembar, maka dia tidak memberikan efek yang sempurna terhadap kesembuhan kita. Begitu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang ketiga, selain itu cara minumnya juga harus benar. Maka demikian pula dokter menyarankan kepada kita memberikan ramuan atau bagaimana cara meminum obat itu. Maka Nabi pun memberikan aturan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu memperbaiki makharijul hurufnya, tentu memperbaiki tajwid-tajwidnya, tentu memperbaiki cara tartilnya. Semua itu adalah tata cara yang harus kita jalankan ketika kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai obat. Jadi tidak juga boleh membacanya sembarangan. Kemudian yang keempat, ini juga penting, yaitu kita harus tahu metodologinya. Karena membaca yang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat berbeda dengan cara kita membaca Al-Quran untuk kita jadikan sebagai bacaan belaka. Untuk kita jadikan bacaan untuk mencari pahala belaka. Itu berbeda metodologinya. Maka kemudian Rasul memberikan petuah kepada kita.
Al-jahru fi qiraatihi kajahru sadaqatihi. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang zihar, suara yang terang, suara yang jelas, itu seperti orang yang sedang menampakkan sedekahnya. Ya. Wasirru fi qiraatihi kasirru sadaqatihi. Orang yang membaca Al-Quran dalam hatinya sir, terrahasia. Di mana tempat menyimpan rahasia terbaik? Tempat menyimpan rahasia terbaik adalah dalam hatinya. Ini yang disebut dengan membaca Al-Quran dengan hati. Membaca Al-Quran pakai hati. Jangan membaca Al-Quran cuma pakai lisan dan mata saja. Sementara mata hati kita tidak berfungsi. Ketika kita dapat dan mampu menyatukan tatap pandang kita, akal pikiran kita, hati kita menjadi satu kesatuan ketika membaca Al-Quran, maka itulah yang disebut kita sedang menyembunyikan sedekah kita. Nah, menyembunyikan sedekah boleh? Boleh. Menampakkan sedekah boleh? Boleh. Semua akan sangat bergantung kepada niat dan hati kita. Demikian pula membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran dapat dengan zihar, membaca Al-Quran juga dapat dengan mata batin kita. Nah, ini adalah dua hal metodologi yang kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang kelima adalah kita harus ikhlas, kita harus istiqomah, kita harus dawam dalam menjadikan Al-Quran ini sebagai obat yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan kita. Maka jangan hari ini baca, besok tidak membaca. Hari ini bacanya 1 lembar, besok setengah lembar, besok kurang lagi menjadi 3 ayat. Nah, cara-cara seperti ini tidak dapat menjadikan Al-Quran sebagai stimulus untuk obat dalam hidup dan kehidupan kita. Maka kalau kita lakukan 5 perkara ini yang menjadi tuntunan para alim ulama kita, salafus soleh kita, yang dituntun oleh ulama-ulama kita, bagaimana caranya menjadikan Al-Quran ini sebagai obat, maka ia tentu akan memberikan kebenaran akan yang disebut dengan Al-Quran ini sebagai penyembuh, Al-Quran ini sebagai obat untuk apapun penyakit yang kita alami. Apakah itu penyakit batin, apakah itu penyakit fisik, kesemuanya itu dapat disembuhkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan syarat-syarat yang 5 tadi. Yakin tentunya, tentu dengan dosis yang benar, tentu dengan cara yang benar, tentu juga dengan metode yang benar, tentu juga ikhlas dan istiqomah serta dawam menjalankan membaca Al-Quran ini sebagai bagian dari obat hidup dan kehidupan kita. Tentu semua penyakit ada obatnya dan obat terbaik adalah Al-Quran. Mengapa saya menyebutkan Al-Quran itu sebagai obat yang terbaik? Karena mari kita bayangkan, siapapun yang memutuskan dirinya untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat, lalu kemudian Allah takdirkan dia wafat, maka sudah dapat dipastikan bahwa wafatnya pasti akan husnul khotimah. Inilah yang kita inginkan. Semua orang pasti ingin wafat dalam keadaan baik. Semua orang pasti ingin husnul khotimah akhir hayatnya. Coba bayangkan, adakah orang yang tidak mau wafat dalam keadaan ataupun sedang membaca Al-Quran? Adakah orang yang tidak ingin misalnya wafat dalam keadaan berhaji atau berumroh? Adakah orang yang tidak ingin wafat dalam keadaan sujud? Tentu semua orang menginginkan wafat dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita na'udzubillah min dzalik, pasti seluruh kita mencoba untuk menghindari wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kita hindari, jangan sampai kita wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita meniatkan hati kita supaya Al-Quran dapat menjadi obat dan dapat menjadi penentu akhir hayat kita. Supaya Al-Quran benar-benar menjadi obat lahir batin kita. Supaya Al-Quran benar-benar menjadi obat di dunia dan di akhirat kelak. Pemirsa Ramadan Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.